Alhamdulillah baik Ibu. Kalau boleh tahu namanya siapa dan biasa dipanggil apa? Nama saya Amira Kisti, biasa dipanggil Kisti. Baik, Kisti, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Lutfi Datul Muslihat. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu dan memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kisti. Oke, baik Ibu. Sebelumnya, apakah Kisti sudah pernah melakukan bimbingan dan konseling? Belum pernah Bu. Baik, jika belum, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling itu adalah sebuah bimbingan atau konseling yang dimana Kisti sebagai klien akan lebih menceritakan suatu masalah yang sedang dialaminya kepada saya, dan saya sebagai konselor akan membantu Kisti untuk mencari solusi yang Kisti inginkan. Apakah dapat dimengerti Kisti? Bisa dimengerti Ibu. Baik, selanjutnya di dalam konseling ini juga ada yang namanya asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini Kisti dapat menceritakan segala permasalahan yang sedang dialaminya kepada saya, dan saya tidak akan mensebarluaskan. Terus yang kedua itu juga ada asas kesukarelaan, yang dimana Kisti bersukarela untuk bercerita mengenai masalah yang dihadapinya. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami Ibu. Baik, sekarang silakan boleh diceritakan apa yang sedang dialaminya. Jadi Ibu, belakangan ini saya merasa selalu rendah diri Bu saat berada di tempat kerja atau di acara-acara sosial atau acara yang gede gitu Bu, yang banyak orang. Karena saya ini merasa berbeda dan tidak nyaman gitu Bu kalau ada di tempat ramai kayak gitu. Lalu bisa diceritakan lebih detailnya lagi? Jadi saya ini kan berasal dari keluarga yang kurang mampu ya Bu ya. Terus kebanyakan kalau di kantor rekan kerja saya ini merupakan orang yang mampu gitu, berasal dari background keluarga yang kaya gitu, berbeda dengan saya. Kalau keluarga saya kan ayah saya kerja serabutan, terus ibu saya juga kerjanya sebagai guru cuci Bu. Nah, kalau teman kantor saya
pastinya yang namanya apa sih, ngomong di depan orang gitu, ngomong di depan orang tuh lancar, terus pakaiannya pasti rapi banget ya Bu ya, dan selalu pastinya mereka tuh percaya diri seperti itu Ibu. Lalu apakah dari latar belakangnya kamu itu membuat kamu menjadi trauma? Kalau saya rasa pengalaman saya kejadian waktu saya sekolah dulu ya Bu, dulu saya sering dibully sama teman-teman sekolah karena latar belakang keluarga saya yang kurang mampu itu. Terus juga mereka membuli tentang berpakaian saya, terus juga mengejek kalau sepatu saya itu yang saya pakai udah jelek gitu Bu. Nah saya juga kan pastinya sering ditertawakan oleh mereka, oleh teman-teman saya, karena saya orang yang miskin, dan pengalaman itu tentunya masih saya ingat sampai sekarang. Apakah sebelumnya kamu pernah menerima bantuan sebelum ini? Tidak Ibu, karena tujuan keluarga saya itu bukan untuk mencari masalah ya Bu ya, jadi terkesan hanya diam saja gitu, dan keluarga saya hanya bertujuan untuk bertahan hidup dan tidak peduli dengan luka atau pengalaman seperti ini. Jadi mungkin hal atau pengalaman tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Bagaimana perasaan kamu sekarang bahwa tidak ada seorang pun yang mendukungmu? Ya, tentunya saya merasa nggak jadi percaya diri ya Bu ya, merasa rendah diri setiap kali kalau ketemu orang baru gitu Bu. Saya juga khawatir mereka akan menilai saya dari status sosial saya yang saya itu miskin. Sebenarnya kita harus menyadari bahwa nilai dan martabat yang sama itu berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang sosial mereka. Lalu, apa pandangan kamu saat ini tentang diri kamu? Saya sudah berusaha tentunya sebaik mungkin, berusaha sekeras saya juga kuliah sambil bekerja, terus saya juga seringkali memiliki pekerjaan yang cukup baik. Tentunya Bu, saya bisa bekerja dengan baik, terus saya juga tentunya yaitu Bu, saya masih nggak percaya diri, masih rendah diri. Kamu itu udah berhasil loh belajar dari keterbatasan.
karena itu merupakan prestasi yang luar biasa. Kadang-kadang saya juga takut Bu jika mereka mengetahui saya sebenarnya mengetahui kalau saya itu miskin Bu. Saya menyadari bahwa ketakutan itu dapat sangat mengganggu. Apa yang membuat kamu berpikir mereka akan mengetahui identitas kamu? Saya khawatir mereka, seperti yang tadi saya bilang, saya khawatir kalau mereka tuh tahu kalau sebenarnya saya orang miskin Bu, saya orang gak mampu. Saya menyadari betapa sulitnya perasaan ini. Seringkali kita merasa terasing karena takut akan bagaimana orang lain melihat kita. Lalu apa yang membuat kamu berpikir bahwa keadaan keuangan kamu akan mempengaruhi persepsi orang lain tentang diri kamu? Saya itu sering mendengar kalau orang berbicara tentang status atau uang ya Bu ya. Sepertinya mereka berterima kasih kepada mereka yang memiliki harta lebih banyak Bu. Terus saya juga takut kalau mereka tidak akan peduli atau tidak akan memperhatikan saya. Itu adalah kekhawatiran umum dan sangat wajar. Namun penting untuk diingat bahwa banyak orang yang lebih menghargai semangat dan upaya daripada hasil. Apakah pernah terjadi di mana orang menghargai kamu karena kamu siapa dan dari apa yang kamu miliki? Mungkin ada ya Bu beberapa, tetapi saya tetap percaya bahwa mereka ini kalau mereka mengetahui masa lalu saya, itu akan mengubah semuanya. Baik Kristi, mari kita coba menggunakan teknik EFT atau tapping. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu EFT atau tapping. Jadi EFT atau tapping adalah sebuah terapi yang dilakukan dengan cara menekan bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh yang ditekan merupakan titik yang diyakini menjadi tempat berkumpulnya energi. Terapi ini dipercaya mampu mengurangi ketegangan akibat stres dan depresi, serta untuk membantu meredakan perasaan rendah diri dan ketakutan yang kamu alami. Apa kamu siap untuk mencobanya? Siap Ibu. Bagus. Yang pertama, kita akan membuat pernyataan mencerminkan perasaan kamu saat ini. Misalnya seperti walaupun saya merasa rendah diri dan takut pada orang lain mengetahui latar belakang saya menerima diri saya sepenuhnya. Apakah itu terdengar baik untukmu? Cukup terdengar baik Ibu. Baik, mari kita mulai dari bagian atas kepala. Kamu ucap
perhatikan apa yang saya bilang ya. Walaupun saya merasa rendah diri dan takut orang lain mengetahui latar belakang saya menerima diri saya sepenuhnya. Walaupun saya merasa rendah diri dan takut orang lain mengetahui latar belakang saya menerima diri saya sepenuhnya. Lalu kita pindah ke Alis. Saya merasa rendah diri. Saya merasa rendah diri. Baik, selanjutnya ke samping mata. Saya merasa takut orang lain menilai saya. Saya merasa takut orang lain menilai saya. Lanjut ke bawah mata. Saya merasa terasing di lingkungan sosial. Saya merasa asing di lingkungan sosial. Lanjut ke bawah hidung. Saya khawatir mereka akan mengetahui latar belakang saya. Saya khawatir mereka akan mengetahui latar belakang saya. Lalu yang terakhir adalah di bawah dagu. Saya ingin merasa lebih percaya diri. Saya ingin lebih merasa percaya diri. Sekarang mari kita ambil napas dalam dan lihat bagaimana perasaanmu setelah proses ini. Apakah ada perubahan dalam perasaanmu? Saya merasa lebih tenang, tapi masih ada rasa sakit di dalam hati saya. Baik, itu adalah langkah yang baik. Mari kita ulangi proses ini dengan fokus pada rasa sakit yang masih ada. Kita bisa menyesuaikan perkataan saya. Mari kita ulangi dari atas kepala, bagian atas kepala. Walaupun saya masih merasa rendah diri dan takut, saya memilih untuk melepaskan perasaan ini. Walaupun saya masih merasa rendah diri dan takut, saya memilih untuk melepaskan perasaan ini. Lanjut sampai alis. Saya memilih untuk melepaskan rasa rendah diri ini. Saya memilih untuk melepaskan rasa rendah diri ini. Samping mata. Saya memilih untuk melepaskan ketakutan akan penilaian orang lain. Saya memilih untuk melepaskan ketakutan akan penilaian orang lain. Bawah mata. Saya memilih untuk merasa lebih percaya diri. Saya memilih untuk merasa lebih percaya diri. Bawah hidung. Saya menerima diri saya apa adanya. Saya menerima diri saya apa adanya. Yang terakhir bagian dagu. Saya berhak untuk merasa baik tentang diri saya. Saya berhak untuk merasa lebih baik tentang diri saya. Baik, bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita melakukan ini? Apakah ada perubahan? Saya merasa lebih ringan dan lebih percaya diri, Bu. Itu sangat luar biasa. Ingatlah bahwa proses ini adalah perjalanan. Kita harus bisa
bisa terus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan? Saya rasa itu sudah cukup, Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu sudah mau membantu saya untuk mengatasi dan meringankan beban yang sedang saya alami. Sama-sama Kristi, saya senang bisa membantumu. Ingatlah bahwa kamu memiliki nilai yang sama seperti orang lain, terlepas dari latar belakangmu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat datang kembali Kisti. Bagaimana perasaanmu setelah sesi sebelumnya? Saya merasa lebih baik Bu, tetapi masih ada beberapa ketidaknyamanan yang tersisa di dalam diri saya Bu. Mari kita lanjutkan dengan teknik EFT atau tapping ya. Apakah ada perasaan yang spesifik yang ingin kamu fokuskan hari ini? Saya masih merasa cemas Bu tentang penilaian orang lain. Baik, kita akan mulai pernyataan baru ya. Ulangi setelah saya. Walaupun saya merasa cemas tentang penilaian orang lain, saya memilih untuk merasa tenang dan percaya diri. Walaupun saya merasa cemas tentang penilaian orang lain, saya memilih untuk merasa tenang dan percaya diri. Sekarang kita mulai untuk mengetuk di atas kepala. Ketuk dan ulangi pernyataan ini sambil fokus pada perasaan. Walaupun saya merasa cemas tentang penilaian orang lain, saya memilih untuk merasa tenang dan percaya diri. Walaupun saya merasa cemas tentang penilaian orang lain, saya memilih untuk merasa tenang dan percaya diri. Bagus, kita lanjut ke titik alis. Saya merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Saya merasa cemas tentang apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Bagus, sekarang pindah ke samping mata. Ketika saya berpikir tentang penilaian, saya merasa tertekan. Ketika saya berpikir tentang penilaian, saya merasa tertekan. Lanjut lagi di bawah mata. Saya ingin melepaskan kecemasan ini. Saya ingin melepaskan kecemasan ini. Lalu bawah hidung. Saya memilih untuk percaya diri pada diri sendiri. Saya memilih untuk percaya pada diri sendiri. Lalu titik dagu. Saya berhak untuk merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Saya berhak untuk merasa nyaman tentang diri saya sendiri. Setelah itu
Ambil napas dalam-dalam. Bagaimana perasaanmu setelah proses ini? Saya merasa sedikit lebih ringan, Bu. Tetapi kecemasan itu masih ada. Itu adalah kemajuan yang baik. Mari kita ulangi proses ini dengan fokus pada kecemasan yang tersisa. Baik, kita langsung ke titik atas kepala. Saya walaupun kecemasan ini masih ada, saya memilih untuk melepaskannya. Walaupun kecemasan ini masih ada, saya memilih untuk melepaskannya. Lalu titik alis, saya memilih untuk melepaskan kecemasan tentang penilaian orang lain. Saya memilih untuk melepaskan kecemasan tentang penilaian orang lain. Lalu samping mata, saya menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai saya. Saya menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai saya. Lalu bawah mata, saya cukup baik apa adanya. Saya cukup baik apa adanya. Lalu bawah hidung, saya berhak untuk merasa percaya diri dan bahagia. Saya berhak untuk merasa percaya diri dan bahagia. Lalu titik dagu, saya memilih untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup saya. Saya memilih untuk fokus pada hal-hal positif di dalam diri saya. Mari kita bernapas dalam-dalam. Lalu apakah ada perubahan dalam perasaanmu? Saya merasa lebih tenang, Ibu, dan lebih percaya diri juga dari sebelumnya. Baik, itu luar biasa. Ingatlah bahwa proses ini adalah perjalanan dan penting untuk memberi dirimu waktu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan atau fokuskan hari ini? Saya rasa sudah cukup, Ibu, karena selama proses konseling kita juga saya sudah membahas banyak hal yang sedang saya rasakan kembali untuk dibahas pada pertemuan ini. Dan terima kasih Ibu sebelumnya sudah memberikan bantuan dan arahan kepada saya. Sama-sama Gisti, saya senang bisa membantumu. Terima kasih.
Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi perasaan ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.